Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini adalah 12 Februari 2023 pukul 17:58. Gue mau ngobrol santai aja soal saham batubara, tapi gue akan frame hanya sebatas indikator pernya dan EPS-nya saja, tidak melebar kemana-mana. Jadi gini guys, ada yang mengatakan bahwa batubara itu sudah kiamat, tapi gue nggak percaya. Jadi begini, batu bara memang akan kiamat, tapi bukan dalam waktu dekat. Bahkan batu bara itu menurut gue masih eksis sampai 2025 dan 2030 karena batu bara merupakan sumber energi yang harganya paling murah. Bayangkan kalau misalkan kita beli energi yang harganya mahal, ya APBN kita bengkak lah. Salah satunya seperti itu. Nah, batu bara sekarang juga harganya sudah turun, betul. Dari yang tadinya 300 US dollar per ton sekarang sudah tinggal 223 kalau gue nggak salah. Bahkan di berita sebelumnya itu sudah ada yang mengatakan di bawah 200. Betul, memang untuk kontrak beberapa bulan ke depan sudah ada yang di bawah 200 sebenarnya kalau lu lihat di ICE Newcastle Coal Australia sana. Hanya saja begini guys, yang mau gue sampaikan adalah pada tahun 2019 itu harga batu bara di bawah 150 US dollar per ton. Jadi dia pernah sampai 119, 118 tapi tidak mencapai 150 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kondisi pandemi. Harga batu bara turun ke di bawah harga 100 US dollar per ton. Di bawah 100 US dollar per ton. Nah, kita lihat EPS saham-saham batu bara pada tahun tersebut. Lu lihat PTBA mendapatkan 326 EPS-nya. ITMG 1500, Adaro 176, BSSS 162, Harum 19, Bayan 93, Indi minus, dia IPS-nya minus karena memang tahun tersebut dia rugi. KKGI Games dan MBAP 400, MBAP cukup menarik ya. Nah, 2020 ada datanya juga ada, tapi tidak terlalu gua lihat karena situasinya abnormal, di mana saat itu adalah pandeminya meledak di bulan Maret, di mana ada korban pertama kali ya di Indonesia itu di awal Maret kalau gua nggak salah tanggal 2 Maret 2020. Jadi kita bahas yang 2019 saja. Dan salah satu indikator gua sebelum membeli sebuah saham adalah gua mencari yang pernya 10. Pernya 10. Ya di bawah 10 bagus, sangat bagus. Tapi kalau lu nyangkut, gua kasih tau guys ya, lu nyangkut di saham batu bara di atas BSSR di atas 5.000, Adaro di atas 4.000, kemudian PTBA di atas 4.000, kemudian ITMG di atas 40.000. Menurut gua masih lebih baik lu nyangkut di saham seperti ini daripada lu nyangkut di saham-saham yang gak jelas, pernya sampai 1.500 kali, pernya sampai 700 kali, pernya sampai 100 kali. Habis itu ada pertanyaan, oh berarti lu gak bakal beli perusahaan yang pernya di atas 10 dong bang? Ya enggak juga, tergantung kondisi. Gue juga kadang beli perusahaan yang pernya di atas 20, di atas 30, hanya saja nggak sesering gue membeli perusahaan yang pernya di bawah 10. Maka kita akan hitung. Kalau misalkan EPS PTBA 326 di tahun 2019, artinya tahun 2019 ini harga call masih di bawah 150 US dollar loh guys. Jadi lu gambarannya begini guys. Apabila call di bawah 150 US dollar, EPS-nya di tahun 2019 nih. Gambarannya seperti ini. Apabila call di bawah 100, EPS-nya di tahun 2020 karena di tahun 2020 memang harga call itu di bawah 100 US dollar. Ya bergerak di 89, 90 lah. Baru di tahun 2021 mulai tinggi. Jadi lu ini gambaran lu aja nih, EPS saham batu bara ketika harga call-nya di bawah 150 di tahun 2019 dan di bawah 100 di tahun 2020. Tapi guys, gua kasih tahu, menurut gua dengan per 10 itu masih layak untuk dikoleksi. Contohnya apa? PTBA. PTBA dengan EPS 326 itu kalau lu yang nyangkut di harga 3.200, 3.400, 4.000, apalagi sekarang harga batu bara masih di atas 150 US dollar per ton, itu masih layak untuk dikoleksi, jadi nggak perlu panik. Kemudian ITMG kalau misalkan nanti harga call di bawah 150 lagi berarti dia berpotensi EPS-nya adalah 1.500.
Berarti ITMG berpotensi turun kan harga sahamnya. Tapi di harga 15.000 saja ITMG itu masih layak untuk dikoleksi sebenarnya guys. Itu ITMG. Dan lu bisa lihat saham-saham batubara yang lain seperti Adaro. Adaro nih guys, gua kasih tahu sama lu ya guys ya. Kemarin ada yang mengatakan bahwa Adaro ini memang gila. Dia sampai dihargai PBV di bawah 1. Gua setuju. Betul, memang seperti itu fundamentalnya. Hanya saja kan kita harus melihat market. Marketnya ternyata memang lagi fear karena melihat harga batubara yang turun. Hanya saja kita bukan bermaksud harus menjual keseluruhan saham-saham batubara. Nah, Adaro, gua kasih gambaran. Ketika 2019, di mana harga coal di bawah 150 US dollar per ton, EPS-nya itu 176. Artinya dia di harga 1760 saja layak untuk dikoleksi kalau harga batubara di bawah 150. Bagaimana kalau sekarang harga batubara masih di atas 150, masih di atas 200 bahkan. Dan penurunan batubara itu kan nggak serta-merta langsung bener-bener anjlok sampai tahu masuk ke 50, enggak, nanti tunggu berapa bulan. Nih sekarang, kemarin kan fear-nya udah dari awal Februari tuh, baru di awal Januari, Februari ini baru turun ke 250. Nanti belum tentu di Maret sampai di April memang benar-benar turun sampai ke 50, belum tentu. Turun ke 100 sih iya, tapi kalau untuk ke 50 ya perlahan lah seperti itu. Jadi guys, sebenarnya saham-saham batubara layak untuk dikoleksi. Rumusnya bagaimana? Lu lihat saja kinerja di tahun 2019 saat harga batubara di bawah 150 dan lu kalikan dengan 10. Itu kalau kinerja di tahun 2019 di mana harga batubara masih di bawah 150. Bagaimana kalau sekarang? Dan sekarang harga batubara saham-sahamnya itu masih terjaga karena ada potensi dividen yang akan dibagikan di tahun 2023 hasil kinerja dari tahun 2022 kemarin di mana kinerjanya pada moncer semua. Jadi kesimpulannya apa guys? Saham batubara tidak layak untuk benar-benar ditinggalkan. Tapi memang tidak bijak kalau seluruhnya adalah saham batubara. Jadi, porsi portofolio saham batubara gua membatasi adalah 30%. Itu maksimal. Kalau misalkan di bawah 30% artinya lu masih lebih baik dan bisa meminimalisir kerugian. Tapi maksimal 30%. Kalau misalkan lu ada 50%, 60%, 70%, sebaiknya dikurangi. Itu lebih bijak. Karena lu lihat, walaupun fundamental saham-saham batubara sekarang masih bagus, ya, sampai sekarang masih bagus, PR masih di bawah 10 kali, psikologis pasar itu tidak bisa dibodohi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat kemarin di hari Jumat, di saat hampir semua saham-saham batubara turun, lihat saham-saham semen. Di mana sebenarnya dari pairnya kurang menarik nih saham-saham sektor semen, INTP, SMGR. Tapi dia naik. Karena apa? Ada sentimen. Semen itu kan membutuhkan batubara sebenarnya. Jadi ada sentimen positif bahwa beban operasional dari perusahaan semen ini bisa berkurang, keuntungannya bisa bertambah sehingga sahamnya naik. Padahal kalau dibandingkan secara pair, saham batubara itu masih menggiurkan. Jadi itu guys, kuncinya adalah segera minimalisir portofolio batubara, tapi jangan langsung dibuang semua. Paling itu aja guys video dari gue, dimana kita ngobrol santai aja guys ya terkait data ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli karena keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.